ahli sejarah dan juga ahli pada bidangnya sampai sekarang belum lagi menemui ujungnya dan belum lagi mendapat keputusan yang pasti di mana letak Pulau Emas ini, Pulau Opir ini berada. Tapi jika kita lihat dari pengalaman Nabi Sulaiman, banyak kesamaan antara Pulau Opir yang dimaksud di dalam kitab ini dengan pulau yang ada di Sumatera Barat. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Ilmu pengetahuan saja tidak cukup untuk memecahkan misteri yang ada di dunia ini, apalagi yang ada di Minangkabau ini. Jadi ada sebuah penelitian yang belum terpecahkan sampai sekarang, cerita tentang Nabi Sulaiman atau Nabi Salomo. Jadi ada sebuah negeri yang mana negeri ini selalu mengirimkan emas bernama negeri Opir, mengirimkan emas kepada kerajaan Nabi Sulaiman ketika itu. Cerita ini dijelaskan oleh 3 kitab sekaligus, yaitu kitab Yahudi, kitab Kristiani, dan Al-Quran. Di mana ke Pulau Opir yang dimaksud ini, yang selalu mengirimkan emasnya, yang selalu mengirimkan perak, selalu mengirimkan kayu cendana kepada kerajaan Nabi Sulaiman, sampai sekarang belum terpecahkan. Nah, kita akan rangkum di sini. Pulau Opir adalah pulau yang berselimutkan emas, yang posisinya lebih dekat kepada Pulau Sumatera yang ada di Minangkabau. Dahulunya emas di negeri ini sering dikirimkan oleh Raja Hiram kepada Nabi Sulaiman sebagai upeti. Itu diantarkan 3 tahun sekali. Jika dihitung kepada rupiah, setiap Raja Hiram ini mengirimkan kepada Nabi Sulaiman itu sekitar 780 triliun rupiah harga yang dikirimkan kepada Nabi Sulaiman tersebut. Nah, di dalam kitab suci agama Yahudi, dalam kitab 1 ayat 9, dijelaskan di sini versi Amerika Serikat telah menerima Nabi Sulaiman sekitar 420 talenta emas dari Raja Tairus yang berada di selatan Lebanon yang bernama Hiram. Emas ini berasal dari negara Opir, di sebuah pulau yang berselimutkan emas, yang terkenal dengan tanah yang diberkati Tuhan, dengan kekayaan alamnya dan kesuburan tanahnya yang hingga kini tidak disebutkan di mana letaknya. Sedangkan dalam kitab Nasrani disebutkan Nabi Sulaiman telah menerima emas, cendana, mutiara, perak, serta gading dari negeri yang bernama Opir setiap 3 tahun sekali. Opir sendiri adalah sebuah pelabuhan atau negara yang berkelimpahan kekayaan alam seperti emas, cendana, kayu cendana, perak, mutiara, gading, dan lain-lain. Di Al-Quran sendiri tidak disebutkan secara gamblang nama Opir itu sendiri. Hanya saja tertulis dalam surat Al-Anbiya ayat 81 yang berbunyi, diceritakan kapal Nabi Sulaiman telah berlabuh di sebuah negeri yang telah diberkati. Nah, negeri yang diberkati ini belum jelas di mana dan bagaimana bentuknya. Sampai sekarang masih jadi tanda tanya. Sekarang kita telah lagi. Benarkah negeri Opir itu adanya di Minangkabau? Di Minangkabau, tepatnya di daerah Pasaman, ada namanya Gunung Talamau. Dan dulunya disebut gunung ini adalah Gunung Opir. Dengan hal beginilah ilmuwan sepakat kalau Gunung Opir itu berada di Gunung Talamau ini, di Pulau Sumatera. Lalu bagaimana Pulau Emas yang hilang tersebut? Dan bagaimana Gunung Talamau ini dulunya bernama Gunung Opir sampai sekarang belum diketahui apa penyebabnya. Hanya saja dari keterangan prasasti Nalanda tahun 860 Masehi, Pulau Sumatera tersebut juga sebagai Swarna Dwipa. Dalam bahasa Sengkerta berarti Pulau Emas. Yang kedua, pegunungan yang sekarang bernama Gunung Talamau ini dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa, di mana hal tersebut menjadikannya mendapat curah hujan yang cukup serta mendapatkan sinar matahari yang sangat cukup sekali, sehingga layak tanah ini disebut sebagai tanah yang sangat subur atau tanah yang diberkati. Menerusi persamaan harta yang diterima oleh Nabi Sulaiman ini dengan Pulau Opir dan pulau yang berada di Sumatera Barat atau Minangkabau ini, seperti yang saya ceritakan dalam kitab Nasrani sebelumnya, bahwa kargo yang diterima Nabi Sulaiman adalah emas,
silver atau perak, kayu cendana, mutiara, dan gading. Mari kita samakan apa yang diterima oleh Nabi Sulaiman ini dengan kekayaan alam yang ada di Minangkabau, yang berada di Pasaman ini. Pada masa dulu, orang-orang bangsawan di Minang ini memakai emas, perak, dan mutiara sebagai perhiasan mereka. Akhirnya penjajah tergiur dengan Pulau Sumatera ini yang dulu diberi nama Suwarna Dwipa atau Pulau Emas. Sedangkan sampai sekarang perak masih ada di pertambangan di dekat gunung, di sekitaran Gunung Talamau, di mana perhiasan perak banyak dihasilkan oleh pengrajin dari Koto Gadang. Sedangkan kayu algum cendana Pulau Sumatera ini dari zaman dulu kala sudah dikenal sebagai penghasil kayu yang dibuat wangian. Bahkan jenis kayu yang harus diabadikan menjadi nama kota di Sumatera Utara, Medan. Sedangkan gading, seperti yang masyarakat tahu bahwa spesies gajah Sumatera menjadi ciri khas tersendiri untuk pulau ini. Walaupun cerita ini cocokologi, tapi masuk akal, bukan? Gunung Opir atau Gunung Talamau adalah gunung api tidak aktif dengan ketinggian 2.919 mdpl. Gunung ini memiliki puncak bernama Puncak Trimarta yang belakangan ini terjadi fenomena unik di sana, yaitu tampak ada kelihatan cahaya seperti emas dari puncaknya. Tidak hanya itu saja, gunung yang berdampingan dengan Gunung Pasaman ini juga memiliki 13 telaga yang dinilai mistis bagi penduduk sekitar. Pada bulan Januari 2017 lalu, warga dikejutkan dengan kilatan cahaya terang pada puncaknya yang berlangsung selama beberapa hari. Sempat panik dengan cahaya yang berulang kali dari Gunung Talamau ini. Masyarakat sekitar juga merasa janggal karena telah lama Gunung Talamau ini tidak aktif. Sementara dugaan bahwa gunung ini akan meletus telah dibantah oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Lalu apakah mungkin itu sebuah kilatan yang berasal dari puing-puing emas yang berada di Gunung Opir tersebut atau Gunung Talamau? Jadi kesimpulannya, gunung emas yang berada di Pulau Opir ini sampai sekarang misteri ini belum terpecahkan, bagaikan ditelan bumi. Walaupun banyak sekali para ilmuwan dan penelitian yang mencoba untuk menelusuri dan meneliti letaknya gunung Pulau Emas ini, Pulau Opir ini, diteliti oleh banyak ahli sejarah dan juga ahli pada bidangnya, sampai sekarang belum lagi menemui ujungnya dan belum lagi mendapat keputusan yang pasti di mana letak Pulau Emas ini, Pulau Opir ini berada. Tapi jika kita lihat dari pengalaman Nabi Sulaiman yang telah disebutkan tadi, banyak kesamaan antara Pulau Opir yang dimaksud di dalam kitab ini dengan pulau yang ada di Sumatera Barat, yaitu dekat Gunung Talamau di daerah Pasaman, yang dulu juga disebut sebagai Gunung Opir. Apalagi setiap barang berharga yang diterima oleh Nabi Sulaiman atau Nabi Salomo versi Yahudi dan Nasrani ini banyak sekali kesamaannya sampai sekarang dengan yang ada di daerah Sumatera Barat atau Minangkabau. Oke, seperti itulah cerita tentang Pulau Emas atau Pulau Opir yang selalu mengirimkan barang berharganya ke Nabi Sulaiman ketika itu. Nah, ternyata Pulau Opir ini sangat dekat sekali dengan yang ada di Sumatera Barat atau yang ada di Minangkabau. Khususnya berada di dekat Gunung Talamau yang dulu juga disebut sebagai Gunung Opir. Jadi kebenaran atau tidaknya sampai sekarang masih belum terpecahkan penelitian ini oleh para ahli yang ada di bidangnya. Nah, kita sebagai pemuda Indonesia atau sebagai masyarakat Minangkabau layaknya selalu menjaga kekayaan alam yang ada di Minangkabau. Karena banyak sekali yang tersimpan di dalam Minangkabau ini, barang-barang berharga, sejarah-sejarah yang berharga dari zaman dulunya sampai sekarang dan masa depan. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.